Saya akan mulai mengawali dengan satu pertanyaan. Pak Arifin, saya izin duduk juga. Langsung. Pertanyaan pertama Pak Arifin, tapi silahkan Bapak minum terlebih dahulu ya. Ini pertanyaan pertama dari seorang calon suami rupanya ya. Ini adalah pertanyaan titipan. Calon suami, pertanyaannya adalah, Pak Arifin, saya akan menikah, namun pekerjaan saya adalah kru kapal pesiar yang nantinya jarang di rumah. Harus bagaimana Pak untuk bisa jadi bapak yang hadir? Saya kira kalau orang mau menikah, ya harus satu rumah kan. Peraturan daripada Republik Indonesia harus tinggal satu rumah. Tidak bisa kita lama-lama. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 dikatakan iblis akan menggoda kamu, menguji kamu selama 10 hari. Jadi kita punya peraturan di sini, kalau pelayanan sendiri seperti Pak Franky dan saya suka pergi, jangan lewat 10 hari. Sebab kita TTT, tidak tahan bertara. Amin. Amin. Jadi kalau terlalu lama ya sudahlah. Pria itu tidak baik kalau sendirian. Tidak baik. Karena kita ada kebutuhan seks. Dan salah satu kalau sexual life-nya tidak terpenuhi, dia juga menderita, kita lebih menderita. Jadi pastikan kalau akan menikah, coba pikirkan cara kerja lain. Di sini banyak hotel bagus, atau ngatur yang sederhana Airbnb, why not? Ya, karena saudaraku dulu ya para pria kalau keluar rumah cincin kawinnya disembunyikan. Nah di sini orang baik semua. Ini orang baik semua. Saya cerita zaman dulu loh ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sama. Saya rangkum jadi satu pertanyaan. Bagaimana cara kita menemukan? Sementara itu saya minta slide nomor 8 ditampilkan di belakang untuk saudara capture fatherhood principle. Nah, saudara capture. Ya, terus. Ya, pertanyaannya adalah sama Pak Arifin, bagaimana cara menemukan bapak rohani atau spiritual father? Saudara, kalau ada orang berkata Benny Hinn is my spiritual father, the late Maurice Cerullo is my spiritual father, itu bukan. Saudara cuma donatur. Mungkin gembala komsel saudara, gembala wilayah saudara, mungkin sederhana, pendidikan kurang daripada Anda. Tapi kalau saudara dapat pengarahan daripada dia, saya lihat itu, he's a teacher, disciplinarian, he's a leader, he's your spiritual father. Amin. Jadi saudaraku, sekali lagi, mencari spiritual father itu tidak usah keluar negeri. Cintailah produk-produk Indonesia. Loh, kok tidak setuju ya? Lebih cocok lagi, cintailah produk-produk rock. Rock. Baik, yang selanjutnya ini pertanyaannya sepertinya dari leader, karena pertanyaannya adalah apakah tugas utama menjadi spiritual father? Sudah ditunjukkan ini loh. Oh contoh, bacalah. Langsung ya, Langsung dijawab saja. dengan slide. Ya itu tugasnya. Menjadi kepala, bukan bos ya. The caring one. Tadi kan saya tunjukkan contoh daripada Filmon tadi. Affectionate, pemerhati. Saya kurang kalau dibandingkan istri saya tidak hafal ulang tahun orang. Karena saya juga tidak merayakan ulang tahun saya. Ya saudaraku, saya anggap itu kurang maskulin ya. Tetapi saudaraku, nomor satu memperhatikan. Saya memperhatikan orang-orang susah. Saya bahkan belajar bagaimana jadi seorang bapak dari seorang ibu janda yang saudaraku adalah ibu janda miskin anak 9. Dan semua jadi pengusaha hebat. Salah satunya pengusaha paling gede di sini. Saya tanya, tante, bagaimana sih tante ngurusi anak ini? Oh dia jawab gini, dia panggil saya Cuk. Cuk itu kemenakan. Cuk, tante ini cuma tinggal di rumah yang lagi susah. Padahal putranya di sini rumahnya 1 hektar, saudara. 100 are rumahnya. Nah, dia tinggal di mana anaknya susah. Ini anak saya nomor 7, nomor berapa itu, yang kembar itu di Amerika lagi susah. Saya tante ke sana.
Saya belajar dari ibu ini. A caring one. Tetapi juga developer. Setiap daripada kita itu harus jadi orang yang mendevelop. Kapan itu ada seorang anak muda nih, ya, tinggi, ganteng, anak Batak, saudara ya. Dan dia tentara, saudara. Masih muda sudah jadi mayor. Lalu dia begini, isinya Chinese. Bapak, tidak cocok loh aku jadi tentara. Karena atasanku tuh keras. Aku bantu istriku aja. Kamu jangan begitu ya. Kita butuh tentara yang betul-betul anak Tuhan. Jadi kalau dia datang ke sini, Shalom jenderal. Dia noleh ke belakang. Iya lu jenderal. Sekarang baru mayor. Tapi kamu jenderal. Tidak ada daripada anak kita yang tidak berguna, saudara. Amen. Karena itu mau jadi bapak, a caring one and a developer. Kita harus menunjukkan dia masa depannya. Bukan menghakimi masa lalunya atau melihat masa kini. Lihat masa depannya. Kemarin saya di Papua itu, saya di Waikabubak. Saya sampai di satu tempat namanya Waitabula. Dan di situ ada seseorang yang sekarang jadi pendeta di sana, yang dulu ditolak di mana-mana. Sekarang dia jadi gembala di situ. Dan saya lihat leadershipnya hebat. Berarti Bapak Pendeta Wahyu itu bisa jadi developer. Saya bilang, Wahyu, kamu sudah cocok sekarang waktunya jadi Bapak. Bukan lagi Kak Wahyu. Bapak. Saya sebut aja Pendeta Ponco ini. Saya sampai sana, Pak, itu kita akan beli sekian hektar. Itu juga nanti kita beli sekian hektar. Dari orang yang ditolak di mana-mana. You need a spiritual father. Ya, ada di situ. Oke? Baik, pastinya sudah terjawab ya Bapak-bapak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Arifin. Pak, saya kan orang yang baru menikah. Istri saya menuntut visi keluarga. Saya ingin tahu apa visi Bapak setelah menikah. Karena saya jujur bingung soal visi-visi begini. Kembali Kejadian 1 ayat 26. Your divine calling. Kalau saya dengar calling itu, jadi pendeta sepenuh waktu. No. Pertama, kamu jadi perwakilan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Adam dipanggil untuk jadi raja. Bukan jadi tukang kebun. Meskipun dikatakan untuk tend the garden and care for the garden. Bukan jadi tukang kebun. Yang maksudnya Taman Eden itu cuma latihan untuk seluruh bumi. Karena latihan sekarang keluarga intimu itu tadi. Seorang wanita akan bangga pada seseorang yang punya tujuan yang jelas. Saya punya goal dalam hidup saya dan saya tidak ke kiri ke kanan. Membangun 1000 gereja. Come on. Dan di tempat ini ada orang-orang seperti itu. Waktu Amos Koko sakit, saya selalu telepon dia. Ya gimana Koko, Amos gimana? Kalau ketemu saya tumbangi tangan punggungnya. Sebab ke depan bisa dia gantiin saya di sini. Seorang putra perlu yaitu tepuan di bahunya. Come on, you can do it. Bukan dimaki-maki, dihina, direndahkan, tapi diangkat. Seorang bapak selalu membangun. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi visinya itu menjadi seperti Yesus. Keserupaan. Baru kekuasaan. Amin. Haleluya. Membangun keluargamu, membangun anak-anakmu. Contoh jelas itu Filemon itu tadi. Nanti bilang sama istrimu, Dek, saya sudah dapat contoh. Contoh terbaik Tuhan Yesus lah ya. Kedua penatua kita, tapi juga Filemon. Kita buka komsel di rumah kita ya, Dek. Siapa tahu jadi jemaat seperti Filemon. That's simple. Oke? Thank you Pak Arifin. Yang selanjutnya tadi Bapak bilang bahwa kita harus beres dengan Bapak kita. Bagaimana cara mengampuni Bapak yang sudah meninggal sementara masih ada masalah yang belum selesai? Oke. Bapakmu adalah roh. Kalau kamu tidak ngampuni, ada di sini
Yang bapaknya punya bini 2, ada bini 5. Tugas kita adalah mengampuni. Kalau tidak ngampuni, kamu akan melakukan yang sama bahkan lebih buruk. Tak jamin. Betul, mau jadi pecundang seperti dia? Mau kan? Lepaskan pengampunan, sekalipun saya meninggal. Saya kasih contoh. Saya melihat adik istri saya, Pendeta Hani, pernah dengar dia khotbah ya? Sangat smart, brilliant, tapi dulu selalu gagal dalam hidupnya. Perlunya saudaraku kita tanya Roh Kudus. Saya tanya Tuhan, kenapa sih papa dengan adik ini gini? Jadi kalau ketemu tuh buang muka. Oh begini, Roh Kudus kasih pengertian. Bapakmu itu, papa mertuamu kecewa pada kakek, kepada bapaknya. Dia ingin ke luar negeri, tapi bapaknya karena gagal dia tidak punya biaya. Demikian juga adikmu. Dia ingin pergi ke luar negeri untuk sekolah Alkitab, waktu itu sudah bertobat, tetapi bapakmu tidak punya biaya. Lalu saya datang pada bapak mertua saya. Papi mau enggak ngampuni engkong dan minta maaf sama Hani? Oh boleh, hebat nih mertua saya. Dan kemudian saya ketemukan, oh mereka berpeluk-pelukan dan selama 1 minggu Hani tidur di lantai pakai kasur ya, di samping papanya, menebus tahun-tahun yang hilang. Saya bersaksi sama saudara, tidak sampai seminggu ada surat dari sekolah Alkitab terbaik di dunia menurut saya, Christ for the Nation, Dallas, Texas. Hani dapat scholarship. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dia bukan cuma lulus dari sana, dia juga lulus dari DBU, satu sekolah teologi yang hebat di Dallas. Dan lihat bagaimana dia diberkati Tuhan. Minggu yang lalu saudaraku, dia dapat berkat yang paling besar, dapat mantu perempuan, cantik, baik, dan dia yang nikahkan sendiri saudaraku, di halaman rumahnya. Karena apa saudaraku? Tuhan itu kalau memberkati orang tidak main-main. Amen. Ampuni. Karena hubungan itu tetap ada, masih tercatat di sorga dalam kitab kehidupan. Begitu kamu ngampuni bapakmu, percayalah, hormati orang tuamu, berkatnya double. Apa yang pertama? Supaya berbahagia. Dan yang kedua, panjang umur di bumi. Oke, sudah cukup. Masih ada Pak? Masih ada. Masih ada, waktunya juga masih ada Pak. Jadi total di sesi ini sampai saat ini, detik ini saya sudah terima 24 pertanyaan Bapak-Bapak ya. Masih saya ringkas sedikit, jadi tepuk tangan dulu semuanya antusias. Simpan yang sulit-sulit untuk Om Frankie. Ini pertanyaan berikutnya, istri saya fatherless dan dia sangat menderita dengan keadaannya. Bagaimana peran saya sebagai suami untuk memulihkan istri? Berarti tidak baca Alkitab ini. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi kalau nggak dewasa jangan nikah, oke? Yang masih begini sama orang tua, eliminasi. Dan firman Tuhan berkata, dan dia akan bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Keduanya tidak malu, ya, telanjang tidak malu artinya yang transparan. Kenapa wanita tidak disuruh meninggalkan ayahnya dan ibunya? Ayo tolong jawab. Sebab ada pengganti bapaknya. Kowe, kamu. Kamu harus jadi bapak untuk istrimu. Bapak itu melindungi, bapak itu menyediakan, bapak itu menghibur. Setiap suami harus jadi bapak buat istrinya. Saya mau jadi bapak rohani, jadi bapak buat istrimu dulu. Amen. Kamu boleh otot kawat balungi besi, keringetnya wedang jahe. Tapi kalau kamu tidak bisa jadi bapak, percuma. Oke, yang selanjutnya Pak Arifin, apakah berhutang itu kutukan atau karakter? Karena orang tua saya, bapak saya
punya case hutang dan itu adalah turunan dari bapaknya dia juga. Kalau itu kan cuma habit. Saya diajar di rumah saya. Zaman itu kan setiap malam minggu pesta. Pakai yang kamu punya. Tidak usah pinjam jas siapapun. Tidak usah malu. Kita kan tidak nipu. Jangan pernah pinjam. Jas saja tidak boleh pinjam, apalagi yang lain. Kamu jadi kepala bukannya ekor. Saya sering cerita ini. Kebangkitan dari Lipo Group. Tahun 96, Bapak Mukhtar Yadi bertobat jadi Kristen. Ketika dia baca Alkitab, dia sampai kepada, dia akan pakar perbankan. Pendiri BCA, ya kan? Dia dapat satu, saudaraku, ayat. Kamu akan meminjamkan kepada banyak bangsa dan kamu sendiri tidak akan pernah meminjam. Dia kaget. Sebab pada waktu tahun 96 itu begitu banyak, saudaraku, uang dari luar negeri dengan bunga yang lebih tinggi dari mereka. Kalau dari Jepang malah kan tidak ada bunganya, ya toh. Di Indonesia jadi lumayan, tapi jauh lebih rendah daripada bunga di sini. Orang convert rupiah kepada dolar. Ketika dia baca itu, semua utang dolar dia kembalikan. Jadi ketika terjadi krisis moneter Juli 97 dan berlanjut jadi multi krisis, dia bebas, saudaraku. Loh, kok diem? Jadi itu bukan kutuk, itu bad habit. Amin. Baik, sudah bahkan terjawab. Ilmu ekonomi itu kan ilmu bagaimana utang. Berapa banyak sarjana ekonomi selain Rudi? Angkat lagi, angkat tangan. Nah, saudaraku, dia cari bagaimana cara mengolah utang. Ya, saudara, saya ajarkan di sini ketika saya datang ke Bali. Pelajaran pertama, jangan berutang apapun kepada siapapun kecuali mengasihi. Jadi ketika saudaraku terjadi krisis, saya tenang aja. Makan enak, tidur enak, saudaraku. Juga pada waktu COVID, saudaraku, kenapa? Tidak punya utang. Cukupkan dengan apa yang ada. Kita dikasih hikmat. Saya bisa beli mobil baru, saya beli second yang bagus. Karena ruginya sudah diterima orang lain. Ayo. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya seseorang yang dibesarkan oleh single mother. Dan saya tahu papa saya memiliki banyak kesalahan. Namun sekarang saya sudah menjadi suami dan bapak. Saya harus mencontoh menjadi bapak yang baik dari siapa? Ya, dari para pemimpin rohanimu. Oke? Para pemimpin yang duduk di depan ini. Saya pernah ditanya orang. Dari 5 jawatan, Efesus pasal 4, Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala dan Guru, mana yang penting? Saya bilang nomor 6, teladan. Follow me as I follow Christ. Ikuti aku seperti aku. Ya tahu, para pemimpin, semua yang di sini, ini kan pemimpin semua. Paling sedikit pemimpin di rumah. Nah, dulu papa saya melarang saya rokok, saya sembunyi curi rokoknya, saya masih ingat mereknya Salem. Di WC kan ketahuan. Anak kecil belum bisa cari uang, masih merokok sambil dia begini, saudara. Gimana saya mau percaya dia? Ya tahu, oke. Saya SMA cari uang, jadi jangan ngelarang saya. They need an example, teladan. Oke, yang selanjutnya, menurut Bapak sendiri, berapa persentase pembagian waktu untuk keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan hobi? Wah, ini ya, hal yang paling dasar yaitu prioritas. Nomor pertama, hubungan dengan Tuhan. Ya, first thing first, and keep the first thing the first thing. Keep the first thing the first thing, the most important. Yang kedua, keluarga. Amin. Sebab the currency of life is time. Mata uang kehidupan itu waktu. Amin. Setelah keluarga, istri nomor 1, baru anak-anak, ya, kemudian selanjutnya adalah pekerjaan saudara.
Setelah pekerjaan pelayanan, hobi nomor berapa? 70. Kalau orang Amerika, hobi nomor 1. Sabtu yang lalu saya diajak teman saya, dia punya mainan baru. Yacht, kapal pesiar. Berapa hari dalam setahun dia bisa nikmati. Betapa sia-sia. Saya berkata pada istri saya waktu pulang, kita tidak usah keluar uang ya untuk bahagia. Tidak perlu. But right priority. Jadi saya jelas ya. Hobi jangan jadi yang utama. Sementara itu ada teman saya pendeta, usia 70 saya harus punya kapal. Berapa banyak sini saudaraku suka naik sepeda? Ya suka naik sepeda, saudara kaya. Karena saudara kapalan. Haleluya. Banyak yang punya kapal-kapal tersembunyi di tempat ini ya saudara. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika ada gembala wilayah yang tidak mau jadi spiritual father? Karena selalu diarahkan Bapak itu cuma satu, Pak Arifin saja. Ya, itu Bapak males. Laporkan Pak Franky. Ya, oke. Oke, ini satu lagi Pak. Siapakah Dr. Miles Munroe? Kenapa dia bisa memberi pedoman tentang fatherhood principle? Oh, rupanya ini jemaat baru. Pernah datang ke seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Mengajarkan prinsip-prinsip tentang kerajaan. Nah, dan saudaraku, saudara bisa ikuti di YouTube ya. Itu enak zaman sekarang ya, orangnya sudah bersama Tuhan, pelajarannya masih ada. Ya ikuti saja, seorang guru yang baik. Baik, sepertinya cukup ya Bapak Cukup Ibu, ya. Bapak-bapak ya. Untuk sesi kali ini luar biasa sekali. Pakai berdiri. Perkenalkan saya Gunawan. Amin. Saya berguna buat istri saya, berguna untuk keluarga saya, berguna untuk masyarakat. Haleluya. Sekarang kasih salam yang saudara belum pernah kenal. Bilang saya punya tanda kemuliaan. Bilang saja saudara ya, jangan ditunjukkan ya. Jangan bilang burung, titit, bilang tanda kemuliaan. Haleluya, ayo angkat tangan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, All my life you have been faithful. come on, puji dia. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as my father. know you as my father. I know you as my friend. And I have lived in the goodness of God. All my life, All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. sudah sekian lama Filipus. Tidakkah engkau tahu kalau engkau melihat aku, kau telah melihat Bapa.
Jesus in the center of your life. Dan kamu melihat Bapa. Dan kamu bisa mengikutinya. Bapak, hamba berdoa buat putra-putramu ini. Kami mengampuni orang tua kami, khususnya bapak kami. Kalau dia tidak bertanggung jawab, kalau dia tidak memberikan contoh yang baik, tidak memberikan tuntunan, tidak memberikan pengarahan. Tetapi kami punya bapak-bapak rohani, para pemimpin rohani kami. Dan kami punya terutama Bapak Sorgawi kami. Oh Tuhan, kami patahkan segala kutuk karena fatherlessness. Sebab Kau berjanji, You are the father of the fatherless. You are the protector for every widow. Dan bagi semua orang yang sebatang kara, Tuhan kasih keluarga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati. Dan seperti Rasul Paulus aku katakan, Shalom. Aku katakan grace and mercy dalam nama Tuhan Yesus. Amin.